Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kode Foundation. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial untuk mendownload Android Studio ya. Jadi gunanya untuk Android Studio itu pada uh, project pengembangan Flutter kita dalam jangka panjang ini itu untuk mengambil emulator ya, khususnya emulator Android gitu. Nah, buat teman-teman yang misalnya pakai laptopnya MacBook, itu bisa download yang Android ya. Kalau misalnya teman-teman mau download yang versi Android, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang iOS ya atau iPhone, nah teman-teman bisa menggunakan Xcode ya. Karena di video kali ini saya menggunakan Windows, jadi saya praktekkan yang versi Windowsnya ya atau versi yang Androidnya. Nah, caranya bagaimana ketika teman-teman belum punya Android Studio tapi pengen download Android Studio tuh? Nah, teman-teman silahkan cari di browser teman-teman yang namanya Android Studio ya. Android Studio download gitu. Nah, nanti teman-teman akan tampil output seperti ini ya. Download Android Studio. Nah, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Oke, teman-teman tinggal klik saja link ini. Saya tunggu sebentar. Nah, uh, ini adalah web tampilan pertamanya ya, yang bagian dashboard. Nah, teman-teman perhatikan tombol yang di sebelah sini ya, download Android Studio Hedgehog. Nah, jadi ya untuk mendapatkan IDE ya, BTW Android Studio itu adalah IDE ya. Nah, IDE resmi untuk pengembang aplikasi Android. Nah, kalau misalnya teman-teman yang pakai macOS ya atau MacBook, ya teman-teman tetap bisa download Android Studio. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang pakai MacBook itu mau pakai yang versi iPhone, nah teman-teman bisa pakai yang Xcode ya, Xcode. Nah, cuman yang Windows itu nggak bisa dia pakai Xcode. Nah, teman-teman yang pakai Windows atau Linux bisa menggunakan Android Studio ya untuk mengambil emulatornya. Nah, cara untuk downloadnya itu gampang, teman-teman tinggal klik aja ya tombol ini, atau teman-teman mau baca catatan rilisnya ya. Catatan rilisnya itu teman-teman scroll aja ya, ada iguana, hedgehog, gire, flamingo dan seterusnya ya. Di sini lengkap dengan tanggal rilisnya, kayak gitu ya, tanggal, tahun dan juga bulannya. Nah, untuk kali ini ya, di video kali ini uh, kita akan kita akan download yang versi hedgehognya ya, hedgehognya ini. Nah, teman-teman tinggal klik saja ya button ini, dan nanti akan muncul persyaratan dan ketentuannya. Oke, nah teman-teman scroll aja ya, scroll aja. Kalau misalnya teman-teman mau baca juga silahkan. Nah, kalau sudah teman-teman itu checklist tombol ini ya, checklist ini, kemudian teman-teman tekan tombol download Android Studio Hedgehog ya, tinggal download aja. Sebentar, di tempat saya error. Oke, mungkin karena jaringan. Nah, kalau sudah secara otomatis sebenarnya itu downloadannya itu akan langsung mulai ya. Nah, di sini saya menggunakan IDM. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai IDM juga nggak masalah ya. Di sini nanti kalau misalnya udah terdownload itu ekstensinya itu adalah .exe ya. Ukurannya itu kurang lebih 1,4 GB. Nah, jadi teman-teman sebelum download Android Studio, teman-teman silahkan untuk cek dulu ya size atau storage dari laptop teman-teman apakah cukup atau enggak. Nah, karena untuk emulatornya nanti itu kurang lebih juga size-nya itu ya hampir sama 1 gigaan atau 2 gigaan gitu. Oke. Nah, karena di sini saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi ya. Tapi intinya kalau misalnya teman-teman udah terdownload, silahkan teman-teman install saja Android Studio-nya. Cukup mudah ya untuk menginstal Android Studio, tinggal diklik next 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 gitu ya. Kurang lebih cara downloadnya seperti ini gitu. Untuk instalasinya
Saya rasa teman-teman sudah paham. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mendownload ya, sudah menginstal uh, Android Studio, nah teman-teman cari aja ya di laptop teman-teman namanya Android Studio. Nah, yang ini gambarnya. Teman-teman klik ya, kemudian tunggu sampai terbuka ya, karena sebenarnya fungsinya Android Studio pada tutorial kita untuk jangka panjang itu adalah untuk mengambil emulatornya saja gitu ya. Kita ngoding juga tetap menggunakan Visual Studio Code gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih mau pakai yang Android Studio, itu juga nggak masalah gitu, karena sejatinya semua text editor, semua IDE itu sama saja ya. Itu gunanya untuk tools kita ngoding gitu. Cuman untuk tutorial-tutorial selanjutnya saya menggunakan Visual Studio Code gitu. Nah, ini kita tunggu aja ya. Tunggu sampai setupnya selesai. Ini kebetulan dia membuka project saya ya. Project partner saya sebelumnya, tapi teman-teman hiraukan saja ya, nggak masalah. Nah, ini kita close aja. Kita tunggu. Oke. Nah, kurang lebih tampilan awalnya itu seperti ini ya di Android Studio. Nah, teman-teman nggak perlu bingung yang codingan yang ini ya. Teman-teman fokus aja dengan tombol ini nih, Device Manager yang ada di pojok ya. Device Manager. Nah, teman-teman klik aja tombol ini. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini nih ya. Cara untuk mendownload emulatornya seperti apa gitu ya. Di sini saya sudah mendownload emulator ya. Namanya Pixel 4 API 31 ya. Ini nama defaultnya, saya nggak pernah rubah-rubah sih biasanya. Nah, cara untuk mengambil emulatornya itu cukup mudah. Nah, di sini ada yang namanya button create device ya. Teman-teman tinggal klik aja tombolnya. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini nih. Di sini teman-teman fokus di sini ya. Di sini ada kategori, ada phone, tablet, Wear OS. Nah, Wear OS ini adalah jam tangan ya. Jam tangan. Nah, kemudian ada desktop, TV, dan juga otomotif. Otomotif ini biasanya di mobil-mobil sekarang itu ada Androidnya ya, kurang lebih. Nah, cuman di tutorial kita menggunakan phone ya. Kita menggunakan phone. Sebenarnya tablet juga nggak masalah, tapi untuk sekarang dan seterusnya mungkin kita menggunakan yang phone saja ya kategorinya. Teman-teman klik aja phone, kemudian teman-teman cari nih, teman-teman mau emulator yang seperti apa ya. Di sini ada size-nya ya, size-nya, resolusinya, dan density-nya gitu ya. Name-nya juga apa, ada banyak, ada macam-macam ya. Kalau bisa ya, kalau bisa teman-teman itu download yang ada Playstore-nya ya, yang ada logo Playstore-nya ini nggak masalah nih, bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada ya, saya rasa sih jangan lah ya. Nah, karena mungkin suatu saat untuk Playstore-nya itu nanti akan berguna lah untuk project mobile development kita menggunakan framework Flutter gitu. Nah, di sini saya memilih untuk mencari emulator Pixel 4 yang ini nih ya, ada logo Playstore-nya juga. Nah, kalau sudah teman-teman klik tombol next di sini ya, tombol next di sini, klik aja. Nah, teman-teman di sini suruh milih sistem operasinya ya, sistem operasinya mau apa. Nah, di sini saya menggunakan sistem operasi S ya, S API levelnya 31, dan Androidnya itu adalah Android 12 nih, di sini nih ya, udah support Google Play. Nah, misalnya teman-teman mau cari yang ada di bawah-bawahnya nih, misalnya mau Pi, mau Q, apa mau RO, ya itu nggak masalah gitu ya, teman-teman boleh-boleh saja. Misalnya mau pakai Nougat juga nggak masalah gitu, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu. Tapi di sini saya menggunakan yang S gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu kan udah milih nih, misalnya milih yang R nih ya, R. Cuman teman-teman nggak bisa nih di next, nggak bisa ya. Nah, di sini teman-teman harus download sistem operasinya dulu. Oke, teman-teman download dulu. Di sini ada icon download ya.
ada icon download, teman-teman klik aja dan nanti akan otomatis terdownload gitu. Nah di sini teman-teman itu diharapkan internetnya itu lumayan kenceng ya, karena di sini size-nya itu cukup gede, dan kalau misalnya internetnya lemot itu ya otomatis ya bakal lama gitu terdownloadnya ya. Ini yang R itu kurang lebih size-nya 1,1 ya, 1,1 giga. Saya lupa yang versi S-nya itu berapa gitu ya. Nah, karena di sini saya udah download ya versi S ya. Teman-teman mau cari yang versi ke atasnya lagi juga nggak masalah gitu ya. Boleh-boleh saja gitu. Cuman di video kali ini saya tutorkan yang versi S ya. Teman-teman boleh mengikuti. Versi S Androidnya versi 12. Oke. Kalau udah terdownload ya. Nah, nanti teman-teman next ya. Tombol ini next. Nah, di sini teman-teman bisa atur namanya mau apa nih ya. Di sini saya biarkan saja biar default ya, Pixel 4 API. Kemudian di sini ya, di sini nggak perlu diganti-ganti lagi ya. Di sini cukup versinya itu portrait ya, dan di face frame-nya ini di checklist ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau udah teman-teman klik finish di sini. Nah, tapi karena saya sudah punya emulatornya, maka saya tidak perlu membuat emulatornya ulang gitu. Ini saya contohkan cara membuat atau mengambil emulatornya di Android Studio ya. Ini saya cancel ada. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi udah klik finish, nah nanti di sini akan muncul emulator teman-teman yang udah diambil tadi ya. Namanya Pixel 4 API 31. Nah, kalau misalnya teman-teman mengganti namanya juga nggak masalah, oke. Nah, tetap apa ya? Tetap bisa kok untuk project Flutter development kita gitu. Cuma di sini saya menggunakan versi defaultnya saja. Oke, mungkin hanya itu saja ya tutorial pada kali ini gitu. Jadi intinya pada tutorial kali ini kita fokus untuk instalasi Android Studio dan juga instalasi emulator ya, emulator Android itu. Nah, untuk di tutorial 1 dan 2 ya, kita belum ngoding sama sekali ya. Kita fokus untuk setup environment-nya dulu. Oke. Untuk setup environment-nya dulu. Kemungkinan untuk kita bisa ngoding itu di tutorial yang keempat, kelima, atau yang seterusnya gitu. Jadi di tutorial-tutorial awal ini saya fokuskan untuk setup environment-nya dulu gitu kurang lebih ya. Jadi sekian pada video kali ini tutorial instalasi Android Studio dan juga instalasi emulator. Sekian, terima kasih.